Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar IMK bersama teman-teman saya. Yang anggota kelompoknya yaitu Siti Ruhus Salama, Zulfa Rosyadi, M. Akbar, Haris Restu, dan saya sendiri Rofi Darojat. Nah, di sini ada latar belakangnya. Portal berita merupakan salah satu media yang banyak diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui internet. Tujuan dari perancangan portal berita ini diharapkan dapat membantu kinerja perusahaan dalam melayani pemberitaan yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan masyarakat dapat menerima informasi berita tersebut dengan up to date. Kebutuhan fungsionalnya yaitu pengolahan konten, menambahkan, mengedit dan menghapus artikel, mengolah kategori dan tag berita, memungkinkan administrator untuk melakukan tindakan modernisasi terhadap komentar. Terus ada pencarian dan navigasi, fasilitas pencarian untuk menemukan berita berdasarkan kata kunci, kategori atau tanggal. Navigasi yang mudah antar kategori, halaman dan artikel. Selanjutnya, sistem pemberitahuan. Dalamnya ada notifikasi langsung atau melalui email untuk pengguna yang berlangganan berita atau topik tertentu. Interaksi penggunanya, sistem komentar dan rating untuk memfasilitasi interaksi antar pengguna. Interaksi dalam media sosial untuk berbagi berita. Responsive design, aplikasi dapat diakses dan digunakan dengan baik di berbagai perangkat, termasuk smartphone, tablet, dan desktop. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional, ada kinerjanya yaitu kecepatan akses dan responsif dalam penampilan berita, kapasitas untuk menangani lalu lintas tinggi selama periode berita penting, keamanannya, perlindungan terhadap ancaman keamanan seperti serangan cyber, terutama pada data pengguna dan informasi sensitif. Ketersediaannya, aplikasi harus tersedia sepanjang waktu, dengan waktu downtime minimal untuk pemeliharaan atau pembaruan. Selanjutnya ada scalabilitas, kemampuan untuk berkembang dan menangani peningkatan jumlah pengguna atau konten, kepatuhan hukum dan privasi, mematuhi regulasi privasi dan hukum terkait penyebaran berita dan pengolahan data pengguna, usability, antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah dipahami, ketersediaan petunjuk atau panduan untuk membantu pengguna baru. Selanjutnya, pemeliharaan dan dukungan. Kemampuan untuk melakukan pembaruan perangkat lunak dan memberikan dukungan teknis. Dokumentasi yang jelas pengguna dan pengembang. Analitiknya, kemampuan untuk melacak dan menganalisis perilaku pengguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan keputusan redaksi. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Ferdian dari kelas 5B dengan NIM 21305111084. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang use case. Nah, di sini yang pertama ada use case diagram. Yang pertama itu login. Nah, untuk aktor admin itu ada beberapa benefit atau yang didapatkan ketika dia login. Nah, yang pertama ada bisa mengelola berita, yang kedua melihat berita, yang ketiga menambah komentar. Nah, bisa juga tambah berita, edit berita, dan post berita. Untuk member itu hanya mendapatkan melihat berita, menambah komentar. Nah, untuk user atau non-member itu hanya dapat melihat berita tapi tidak bisa menambah komentar dikarenakan belum register. Nah, yang kedua itu ada activity diagram login. Ini untuk halaman user atau pengguna. Nah, yang pertama itu dia melakukan login dan menginput data ID password. Terus pilihan login, sistemnya itu masuk ke sistem, buka koneksi database untuk melakukan validasi. Nah, ketika salah atau ID passwordnya salah itu, nah nanti ada tampil pesan. Nah, dan ketika benar,
Nah, nanti tampilan halaman adminnya jalan dan outputnya nanti jalan. Nah, yang ketiga itu ada activity diagram halaman admin. Nah, ketika dia login tuh masuk langsung, nah bisa buka halaman admin, pilih halaman kelola berita, masuk ada juga pilih halaman kelola berita, itu bisa sistemnya tampilan halaman kelola berita. Nah, yang kedua pilih halaman komentar, menampilkan halaman daftar komentar. Yang ketiga pilih halaman daftar user, menampilkan tampilan halaman daftar user. Nah, pilih logout itu tampilan halaman logout. Nah, ini sistemnya itu terkumpul dan menjadi output. Mungkin cukup sekian dan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan, dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Oke, selanjutnya dengan saya Siti Rusalama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case atau UML. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu sequential diagram. Dari sistem berita ini yaitu sequential diagram keseluruhan berita. Nah, jadi sequential diagram adalah atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Nah, di sini adalah sequential diagram dari keseluruhan berita. Di sini ada 3 komponen, yaitu user, semua berita, dan detail berita. Nah, si user ini dapat melihat seluruh berita. Dan dari semua berita itu ditampilkan sehingga dapat dilihat oleh user. Nah, begitupun dengan semua berita ini ada detail-detail beritanya. Nah, dari detail berita ini maka dapat memuat suatu berita dan si beritanya itu dapat dilihat oleh user. Nah, ini adalah sequential diagram. Selanjutnya adalah sequential diagram per kategori berita. Barusan adalah sequential diagram keseluruhan berita, dan yang sekarang adalah sequential diagram per kategori berita. Nah, di sini komponennya ada user, semua berita, kategori berita, berita per kategori, dan detail berita. Yang pertama itu user dapat melihat keseluruhan berita. Nah, dari semua berita ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori berita. Si kategori berita memiliki berita per kategori, dan yang selanjutnya adalah detail berita. Nah, kemudian dari 3 berita per kategori ini akan memuat menjadi keseluruhan berita sehingga bisa dilihat oleh user. Itu adalah sequential diagram. Selanjutnya yang terakhir adalah class diagram. Nah, class diagram ini adalah sebuah jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Nah, itu adalah kelas diagram. Di sini ada berita. Nah, si berita ini memiliki ID berita, ID kategori, head news, isi berita, dan pitch berita. Di sana si berita juga bisa di credit date, modif date, lalu credit time, dan modif time. Juga bisa input, change, atau edit, dan juga delete. Kemudian dari berita ini ada kategori beritanya, yaitu di dalamnya ada ID kategori, nama kategori, sama juga bisa input, change, dan delete. Si berita ini memiliki pengelola, yaitu admin. Nah, di sana admin dapat yaitu dengan nama lengkap, email, dan password. Selanjutnya juga si admin bisa input, change, delete, login, dan logout. Selanjutnya ada user.
Nah, user di sini juga sama, komponennya ada nama lengkap, email, dan password. Juga user ini dapat mengedit profil usernya dengan input, change, delete, login, dan logout. Selanjutnya ada komentar. Jadi di dalam berita ini ada komentar. Nah, di dalam isi komentar ini ada nama komentator, isi komentar, tanggal komentar, dan jam komentar. Juga di dalamnya bisa input, change, dan delete. Itu mengenai sequential diagram dan class diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Julfar Rasyada. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan beberapa fitur utama dari mockup aplikasi ini. Fitur-fitur ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memenuhi kebutuhan yang ada. Setiap elemen dari mockup aplikasi ini setelah dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi dalam keseluruhan desainnya. Langsung saja kepada bagian mockup-nya. Di sini ada mockup untuk bagian menu. Di dalam menu terdapat register, login, dan admin. Di sampingnya ada login admin. Tampilan untuk login untuk masuk ke dalam bagian admin dengan cara memasukkan email dan password. Lalu selanjutnya ada bagian sign up dan login. Untuk sign up kita memasukkan nama, email, dan password. Untuk login itu sama seperti login admin, masukkan email dan password. Selanjutnya sini ada bagian dashboard dan dashboard grafik. Di sini ini adalah di dalam login admin. Setelah kita melakukan login pada bagian admin, kita akan masuk ke dalam menu dashboard dan dashboard grafik. Beberapa fitur yang ada dalam dashboard, yang pertama adalah di sini ada sidebar-nya, ada general, setting, user, dan ada di bagian paling bawah adalah sign out. Untuk sign out untuk dashboard grafik, di sini ada fitur add news. Di sini untuk menambahkan atau mempublish berita baru. Di bawahnya sini ada grafik untuk menunjukkan seberapa banyak dan seberapa sering berita itu dibaca atau diklik oleh orang di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada mockup, menu upload link, dan menu upload file. Di sini ada dua cara untuk mengupload berita, ada melalui link dan ada melalui file. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang bagian mockup, di mana itu ada bagian menu yang terdiri dari register now, yaitu untuk mendaftar, lalu ada login untuk masuk sebagai user, dan ada admin untuk masuk sebagai admin. Lalu di sini ada bagian login admin, di mana itu admin itu melakukan login agar bisa mengedit, memasukkan berita dan lain-lain. Nah, lalu ini ada sign up, yang dimana sign up itu untuk melakukan sebuah pendaftaran agar user dapat menggunakan aplikasi tersebut. Lalu di sini ada login, di mana user akan masuk ke dalam aplikasi dengan cara login terlebih dahulu. Nah, lalu pada halaman utama, di sini terdapat beberapa berita yang terdiri dari berita yang
muncul saat ini tentang Umi, lalu di sini ada tentang teknologi, keuangan, dan pendidikan. Nah, berita yang latest news ini diklik, maka tampilannya akan seperti ini, yang dimana di sini akan menampilkan tentang berita tersebut. Lalu di sini ada komentar dan beberapa orang yang telah melihatnya. Nah, lalu pada mode pencarian, sini terdapat beberapa filter, di mana kita tuh dapat memfilter beberapa berita, mulai dari rekomendasi dari sebuah aplikasi, podcast, most view, channel, dan yang diikuti. Lalu pada bagian komentar, sini ada beberapa komentar yang akan muncul saat menu komentar tersebut diklik. Jadi sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.